Oke, kita lihat contoh lain terkait masalah Sturm-Liouville. Oke, berikut contohnya diberikan masalah Sturm-Liouville-nya itu adalah P double aksen X ditambah lambda kali Px sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai L. Nah, masalah ini bisa dibilang sama persis dengan masalah pada contoh 1 ya. Namun perhatikan syarat batasnya sekarang berbeda. Di sini syarat batasnya adalah P aksen pada X sama dengan 0 dan P aksen pada X sama dengan L atau ujung interval X ini ya. Ternyata nilai P aksennya itu sama dengan 0. Nah, berbeda ya dengan contoh 1. Nah, di sini kalian diminta untuk membuktikan bahwa asumsi teorema terpenuhi. Tadi ada 3 buah asumsi yang ada pada teorema masalah Sturm-Liouville. Silakan buktikan untuk supaya kita bisa menginvestigasi nanti nilai eigen dan fungsi eigennya. Nah, kemudian bisa dibuktikan pula bahwa jika lambda sama dengan 0, maka nanti akan kita peroleh solusi eigennya atau fungsi eigen dari masalah nilai awal masalah Sturm-Liouville ini adalah sama dengan B. Dengan B adalah sembarang konstanta. Tidak harus B ya, tergantung Anda menggunakan simbol konstantanya apa. Boleh jadi A, boleh jadi C, boleh jadi P dan sebagainya. Nah, karena di sini diperoleh solusi dari masalah Sturm-Liouville-nya itu adalah konstanta yang tidak nol, maka kita bisa katakan bahwa MSL ini memiliki solusi non-trivial pada keadaan lambda sama dengan 0, yaitu solusi trivialnya adalah Px sama dengan B. Oke. Kemudian seandainya lambda kecil dari 0, nanti akan diperoleh Px sama dengan 0 yang menunjukkan diperoleh solusi trivial. Terakhir, jika lambda besar dari 0, maka bisa dibuktikan bahwa nanti lambdanya akan sama dengan NP per L dikuadratkan. Kemudian fungsi eigennya itu adalah A kali kosinus dari NPX per L. Nah, dengan demikian pastikan dulu kita membuktikan bahwa asumsi yang ada pada teorema terpenuhi. Ada 3 asumsi tadinya, maka barulah kita bisa bergerak untuk 3 langkah ini untuk menemukan nilai eigen yang selanjutnya nanti untuk menemukan fungsi eigen pula. Nah, dengan demikian untuk MSL ini pada contoh 2 ini akan kita peroleh nilai eigennya adalah lambda 0 sama dengan 0, di mana ini diperoleh dari keadaan lambda sama dengan 0 ini. Kemudian lambda n sama dengan NP per L dikuadratkan untuk n yang dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ini diperoleh pada keadaan lambda yang besar dari 0 tadi. Kemudian terkait dengan lambda sama dengan 0, kita punya fungsi eigennya itu adalah suatu konstanta, yaitu berasal dari sini. Kemudian pada nilai eigen NP per L dikuadratkan, tadi kita punyain fungsi eigennya itu adalah A kali sinus dari NPX per L untuk N-nya dari 1, 2, dan seterusnya. Oke, silahkan dibuktikan. Kemudian contoh ketiga. Nah, kalau tadi kita punya nilai eigennya itu adalah bisa dinyatakan secara eksplisit ya, yaitu lambda sama dengan bla bla bla. Nah, di sini akan kita lihat bahwa tidak semua nilai eigen dari MSL itu bisa dinyatakan secara eksplisit. Nah, contohnya adalah diberikan MSL-nya atau masalah Sturm-Liouville-nya sebagai berikut ini, di mana sekarang syarat batasnya itu adalah P0 sama dengan 0, kemudian H dikali PL ditambah P aksen L sama dengan 0 pada keadaan H yang besar dari 0. Oke. Nah, sebenarnya caranya sama saja. Temukanlah apa saja sih informasi yang kita punya dari MSL ini. Temukan R-nya apa, P-nya apa, S-nya apa, A-nya, B-nya apa, K1, K2, L1, L2. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa kemudian sudah dapat informasi itu ya. Bisa dibuktikan nanti asumsi pada teorema akan terpenuhi, ada 3 asumsi. Nah, dengan demikian nanti barulah kita bisa menginvestigasi berapa nilai eigen dan fungsi eigennya. Nah, di sini untuk MSL ini bisa dibuktikan bahwa jika lambda sama dengan 0, maka kita akan menemukan solusi trivial. Jika lambda kecil dari 0, kembali kita menemukan solusi trivial, yaitu Px sama dengan 0. Tapi ketika lambda besar dari 0, maka nilai eigennya ternyata tergantung pada ekspresi ini yang tidak bisa dipecahkan secara eksplisit. Jadi, nilai eigen dari MSL ini adalah lambda, sedemikian sehingga nilai tangan dari L dikali akar lambda itu harus sama dengan negatif dari akar lambda per H, di mana H itu adalah koefisien dari PL dan H ini bernilai positif di sini. Kemudian Pnx-nya atau fungsi eigen sebagai dampak dari ini adalah sama dengan B dikali sinus dari X dikali akar lambda N.
Nah, disinilah kita ketemu solusi non-trivial. Nah, oleh karena itu, kesimpulan akhirnya adalah untuk masalah Sturm-Liouville ini, maka nilai eigennya itu merupakan solusi dari persamaan tangen dari L dikali akar lambda sama dengan negatif kali akar lambda per H. Oke. Sedangkan fungsi eigennya itu adalah Pnx sama dengan B dikali sinus dari X dikali akar dari lambda N untuk N dari 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana B tidak sama dengan 0. B ini hanya sekedar notasi untuk konstanta atau koefisien dari sinus ini.